Senja merayap di kandang luas milik Pak Budi. Ribuan ekor sapi berderet rapi. Hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Pak Budi tersenyum bangga. Namun hatinya sedikit resah. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang mengawasi peternakannya. Semua sistem keamanan sudah aktif, Pak. Lapor Satpam Jono memecah lamunan Pak Budi. CCTV, sensor gerak, dan patroli rutin. Pak Budi mengangguk, tapi firasat buruknya tak hilang. Ia tak tahu bahwa malam itu mimpi buruknya akan menjadi kenyataan. Pagi buta, Jono berteriak histeris. Sapi-sapi hilang! Pak Budi terkejut. Sistem keamanannya jebol. Ratusan sapi lenyap tanpa jejak. Ia menghubungi polisi. Dan tak lama kemudian, Detektif Ayu tiba di peternakannya. Ayu, seorang detektif muda yang cerdas dan berani, langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Ia menemukan kejanggalan. Sistem keamanan dinonaktifkan dengan kode khusus. Dan jejak ban truk besar mengarah ke hutan. Ini bukan pencurian biasa, kata Ayu. Ini terencana dan melibatkan orang dalam. Ayu mulai menyelidiki latar belakang Pak Budi. Yang menemukan bahwa Pak Budi pernah terlibat persaingan bisnis yang sengit dengan peternak lain, bahkan sampai ke luar negeri. Ayu juga menemukan transaksi mencurigakan di rekening koran Pak Budi. Apa Bapak punya musuh bisnis? Tanya. Pak Budi terdiam. Ia mengakui bahwa dulu pernah berselisih dengan seorang pengusaha asal Malaysia, Datuk Azhar, karena masalah hak paten bibit sapi unggul. Datuk Azhar, Ayu terkejut. Dia dikenal sebagai pemain besar dalam bisnis ilegal. Kami pernah menyelidiki kasus penyelundupan hewan yang melibatkan namanya. Ayu dan timnya melacak keberadaan Datuk Azhar. Mereka menemukan bahwa ia sering mengunjungi sebuah pulau terpencil di Indonesia. Pulau itu menjadi tempat penampungan sapi curian sebelum diselundupkan ke luar negeri. Ayu dan Pak Budi menyamar sebagai pembeli sapi dan berangkat ke pulau itu. Mereka disambut oleh komplotan bersenjata yang dipimpin oleh seorang pria bertatu. Kami dengar kalian punya sapi bagus, kata Ayu. Berusaha tenang. Tentu, jawab pria bertato. Kami punya sapi dari berbagai jenis dan kualitas. Pilih saja mana yang kalian suka. Ayu dan Pak Budi dibawa ke sebuah kandang besar. Mereka melihat ratusan sapi dengan berbagai merek, termasuk sapi milik Pak Budi. Ini sapi saya, bisik Pak Budi. Ayu memberi kode kepada timnya yang sudah mengepung lokasi. Baku tembak tak terhindarkan. Ayu dan Pak Budi ikut bertempur, berusaha menyelamatkan sapi-sapi mereka. Setelah berhasil melumpuhkan komplotan itu, Ayu menangkap Datuk Azhar yang ternyata berada di pulau itu. Datuk Azhar mengakui bahwa ia memang merencanakan pencurian sapi Pak Budi untuk membalas dendam dan menguasai bisnisnya. Namun, Ayu belum puas. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh Pak Budi. Ayu terus mendesak Pak Budi. Hingga akhirnya ia mengakui bahwa ia menggunakan bibit sapi ilegal dari luar negeri untuk meningkatkan produksi. Saya tahu ini salah, kata Pak Budi menyesal. Tapi saya tergiur keuntungan besar. Ayu kecewa, tapi ia tetap harus menegakkan hukum. Pak Budi juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kasus pencurian ternak itu berhasil diungkap. Sapi-sapi curian dikembalikan kepada pemiliknya. Datuk Azhar dan komplotannya dijebloskan ke penjara. Pak Budi dihukum karena melanggar anden gendang karantina hewan. Ayu merasa lega, tapi juga prihatin. Ia menyadari bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di bisnis yang terlihat menjanjikan. Ia bertekad untuk terus memberantas kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.